Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami kelompok 6 yang akan membahas topik workflow telemedicine dalam pelayanan kesehatan, registrasi, konsultasi, dan rekam medis digital. Saya Rima akan bertindak sebagai moderator pada podcast kali ini. Bersama saya telah hadir dua narasumber, yaitu Sri dan Unsi, yang akan membantu menjelaskan bagaimana alur kerja telemedicine dijalankan dalam pelayanan kesehatan modern. Langsung saja kita mulai diskusinya. Oke, Sri, kita mulai dari dasar dulu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan telemedicine dan mengapa layanan ini penting dalam sistem pelayanan kesehatan saat ini? Baik Kak, terima kasih. Telemedicine ini pada dasarnya adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan ini memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis tanpa harus bertemu langsung dengan pasien. Telemedicine ini menjadi penting karena mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, atau pasien dengan keterbatasan mobilitas. Berarti telemedicine bukan hanya soal konsultasi online saja ya? Ya, betul sekali, Kak. Telemedicine ini juga merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan. Di dalamnya ada sistem informasi kesehatan, media komunikasi, tenaga kesehatan, pasien, dan tentu saja rekomendasi digital. Semua komponen tersebut saling terintegrasi dalam satu sistem pelayanan. Baik, sekarang kita ke Unsi. Kalau kita bicara workflow telemedicine, apa sebenarnya yang dimaksud dengan workflow itu sendiri? Workflow telemedicine adalah rangkaian alur kerja pelayanan kesehatan jarak jauh yang terstruktur dan saling terhubung. Workflow ini dimulai dari registrasi pasien, dilanjutkan dengan proses konsultasi medis, hingga pencatatan hasil pelayanan ke dalam rekam medis digital. Workflow sangat penting agar pelayanan berjalan sistematis, aman, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Oke, kenapa workflow ini perlu benar-benar dipahami oleh tenaga kesehatan maupun pasien? Karena workflow membantu semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan workflow yang jelas, pelayanan menjadi lebih efisien, risiko kesalahan dapat dikurangi, dan mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Kita masuk ke tahap awal workflow. Sri, bagaimana proses registrasi pasien dalam pelayanan telemedicine? Registrasi pasien merupakan tahap awal yang sangat penting. Pada layanan telemedicine, registrasi dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau platform digital. Pasien mengisi data identitas diri, informasi kontak, data kepesertaan jaminan kesehatan, serta keluhan awal pasien. Tahap ini menjadi dasar bagi seluruh proses pelayanan selanjutnya, termasuk keakuratan rekam medis digital. Apakah ada proses verifikasi data dalam registrasi ini? Tentu saja ada, Kak. Verifikasi identitas pasien dilakukan untuk memastikan data yang dimasukkan benar dan sesuai. Verifikasi ini bisa melalui unggahan identitas, konfirmasi nomor telepon, atau email. Ini penting untuk mencegah kesalahan identitas dan menjaga keamanan data pasien. Baik, sekarang kita masuk ke inti layanannya. Fungsi, bagaimana proses konsultasi telemedicine dilakukan? Setelah registrasi dan penjadwalan, proses konsultasi dilakukan melalui media komunikasi seperti video call atau panggilan suara atau pesan teks. Dalam konsultasi ini, tenaga kesehatan melakukan anamnesis dengan menilai kondisi pasien, memberikan edukasi kesehatan, serta menentukan rencana tindak lanjut. Walaupun dilakukan jarak jauh, konsultasi ini tetap harus mengikuti standar pelayanan medis dan etika profesi. Apakah ada keterbatasan dalam konsultasi telemedicine ini?
Tentu saja ada, Kak. Tidak semua kasus bisa ditangani melalui telemedicine. Jika diperlukan pemeriksaan fisik langsung atau tindakan medis tertentu, pasien akan diarahkan untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan secara langsung. Oke, Sri, bagaimana peran rekam medis digital dalam layanan telemedicine? Rekam medis digital berperan sebagai dokumentasi seluruh proses pelayanan telemedicine. Semua data, mulai dari registrasi, hasil konsultasi, diagnosis sementara, sehingga tindak lanjut pelayanan harus dicatat secara lengkap dan akurat. Rekam medis digital juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan medis selanjutnya. Oke, bagaimana dengan aspek keamanan datanya? Keamanan dan kerahasiaan data menjadi hal yang sangat penting. Sistem rekam medis digital harus dilengkapi dengan pengaturan hak akses, autentikasi pengguna, dan sistem pengamanan data agar informasi kesehatan pasien tidak disalahgunakan. Baik, sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa telemedicine membutuhkan workflow yang terstruktur dan terintegrasi, mulai dari registrasi pasien, proses konsultasi, hingga pengelolaan rekam medis digital. Workflow yang baik akan mendukung mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta keamanan informasi kesehatan. Terima kasih kepada Sri dan Umsi atas penjelasan yang sangat jelas dan informatif. Semoga podcast ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang workflow telemedicine dalam pelayanan kesehatan. Saya Rima, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.